Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia. Channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada video kali ini saya kedatangan sebuah produk webcam line up terbaru dari SPC, yaitu SPC WC02, di mana kameranya ini sudah menggunakan kamera beresolusi Full HD 2 megapiksel. Baik, pertama kita akan lihat dulu boxnya sisi per sisi. Pada sisi bagian atas adalah seperti ini. Kemudian pada sisi bagian depannya seperti ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana kamera ini mendukung resolusi Full HD 1080p. Kemudian pada sisi bagian kanan terdapat berbagai macam fitur yang didukung oleh webcam SPC WC02 ini, di mana dia itu dapat diputar 360 derajat. Keren ya. Dan ini merupakan fitur lengkapnya. Pada sisi bagian kiri, resolusinya adalah Full HD 1080p, menggunakan kamera 2 megapiksel dan 30 fps untuk frame rate-nya. Wow, ini sangat keren sekali tentunya. Gambarnya pasti bersih dan tajam. Kemudian, wide angle, crystal clear microphone, dan menggunakan port USB. Mendukung berbagai macam aplikasi yang biasa kita gunakan untuk conference. Sebelumnya, seperti yang saya sebutkan, di mana webcam ini mendukung untuk diputar 360 derajat. Plug and play, jadi dengan demikian kita tidak perlu lagi untuk menginstal drivernya. Jadi cukup dipasangkan saja sehingga siap untuk digunakan. Dan ini merupakan spesifikasi dari webcam SPC WC02 tersebut. Baik, kita akan buka untuk melihat apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, tidak begitu banyak, hanya 2 item saja. Pertama, kita mendapatkan kartu garansi, di mana produk ini bergaransi selama 1 tahun resmi dari SPC. Di lembaran yang lainnya juga terdapat panduan penggunaan dari webcam ini. Penggunanya sangat mudah, tanpa membaca ini pun kita sudah dapat untuk menggunakannya. Dan ini webcam yang kita tunggu-tunggu, yaitu SPC WC02 tersebut, warnanya adalah hitam doff pada bagian yang lain dan hitam mengkilap pada bagian depannya atau hitam glossy. Dan jika kita perhatikan di sini, untuk materialnya sendiri terbuat dari plastik, namun tidak tipis, cukup tebal, solid, tidak ringkih seperti yang saya bayangkan sebelumnya karena harganya yang cukup murah, hanya 100 ribuan saja. Nah, seperti yang kita lihat, ini merupakan pada sisi bagian depannya. Pada sisi bagian depannya ini terdapat 2 buah lubang di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya, di mana fungsi kedua buah lubang ini adalah sebagai lubang untuk mic internalnya. Terdapat tulisan SPC pada sisi bagian kiri dan resolusi yang digunakan yaitu 1080 HD, kecil sehingga masih tetap eye catching. Kemudian untuk lensanya sendiri, ini pada bagian depannya ini dapat diputar seperti ini ya. Saya belum mengetahui fungsinya itu adalah untuk apa. Kemudian ini merupakan pada sisi bagian yang lain, tidak terdapat apapun juga, polos begitu saja. Nah, kemudian, ini yang mencuri perhatian saya, pada sisi bagian bawahnya tidak kalah seperti webcam-webcam yang harganya mahal, 500 ribuan, 1 jutaan, bahkan 3 jutaan, di mana walaupun harganya murah untuk SPC WC02 ini masih tetap dapat kita pasangkan pada tripod ataupun monopod. Seperti inilah kira-kira. Jadi ini ada tripod kecil seperti ini. Jadi tinggal kita putar saja sehingga siap untuk kita gunakan. Jadi sangat mudah untuk pemasangannya. Tidak hanya pada monopod ataupun tripod, untuk device ini pun dapat kita pasangkan pada layar PC ataupun layar laptop kita, bahkan pada layar televisi. Nah, coba diperhatikan pada sisi bagian bawahnya ini dapat kita flip atau kita tarik seperti ini. Nah, ini gunanya itu adalah untuk dapat kita pasangkan pada televisi, monitor, ataupun pada layar laptop kita. Tidak perlu khawatir, device-device kita tersebut, televisi, layar monitor, ataupun laptop kita akan baret, karena bagian yang saya tunjuk ini dilapisi dengan bahan yang terbuat dari busa, sehingga pastinya akan melindungi. Selain melindungi, pada saat dipasang dia juga tidak licin. Nah, coba diperhatikan, di mana webcam ini dapat diputar 360 derajat. Jadi tidak perlu lagi pada saat kita akan mengambil gambar yang manapun, tidak perlu lagi untuk memindahkan posisi dari webcamnya. Jadi tinggal kita putarkan saja seperti ini. Selain daripada itu, ini juga bisa nih kita geser sedikit ke depan.
ataupun ke samping kiri dan ke samping kanan ini masih bisa nih kita adjust seperti itu. Baik, segera kita cobakan untuk melihat bagaimana kualitas dari webcam SPC WC02 ini. Saya sudah mempersiapkan 3 buah Android box dengan menggunakan operating system dan spesifikasi yang berbeda. Pertama adalah lineup terbaru dari EVPad, yaitu EVPad 5P. Untuk EVPad 5P ini dia menggunakan operating systemnya adalah Android tablet, merupakan sistem operasi yang sama digunakan pada smartphone berbasiskan Android. Versinya masih menggunakan versi 7 Nougat. Kemudian yang kedua adalah X88 Pro X3. Ini sebenarnya sama dengan EVPad 5P, yaitu Android tablet, namun versinya yang berbeda, di mana sini sudah menggunakan Android 9 Pie. Dan yang terakhir adalah Mi Box S. Untuk Mi Box S ini berbeda untuk kedua dari Android Box yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di mana di sini dia menggunakan sistem operasinya itu adalah Android TV versi 9 Pie. Pertama kita akan cobakan dengan menggunakan Android Box EVPad 5P. Saya sudah mempersiapkan atau sudah menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk conference seperti Zoom dan Google Meet. Selain itu juga ada aplikasi Duo dan Open Camera. Kita akan buka dulu aplikasi Open Camera karena di sini saya ingin melihat atau mengambil foto dan video yang dihasilkan oleh webcam SPC WC02. Baik, pertama kita akan coba ambil dulu fotonya. Sebelum kita mengambil fotonya bisa dilihat di sini. Ini merupakan gambar atau video yang dihasilkan oleh webcam tersebut. Untuk kursi ini warnanya cukup natural. Karena di sini saya berada dalam suatu ruangan yang pencahayaannya cukup. Saya menambahkan dengan pencahayaan menggunakan softbox. Kita ambil dulu fotonya. Nah, itu adalah foto yang dihasilkan. Mungkin bisa dinilai sendiri untuk kualitas foto yang dihasilkan oleh webcam SPC WC02 dengan harga 100 ribuan. Kemudian selanjutnya kita akan ambil videonya. Nah, ini adalah video yang saya ambil dengan menggunakan aplikasi Open Camera tersebut. Saya akan coba untuk menggerak-gerakkan badan saya. Nah, seperti ini ya, apakah nanti dia itu akan membayang atau tidak. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian begitu juga dengan kursi, dan ada jendela kaca di belakang saya ini. Ini sebenarnya sekarang suasananya itu adalah di siang hari atau sore hari, tepatnya itu di sekitar jam 3 sore. Jadi cahaya matahari masih cukup terang di luar. Namun walaupun demikian, seperti wajah saya itu masih tertangkap dengan baik. Nah, ini contohnya. Kemudian tidak menghitam ya, biasanya itu dikarenakan ada cahaya di belakang seperti itu, maka objek yang di depan kamera, yang lebih dekat ke kamera, biasanya itu dia gelap atau cenderung menghitam, sehingga tidak terlihat karena efek dari cahaya yang dari luar. Namun dengan menggunakan SPC WC02 itu tidak terjadi. Oke, selanjutnya saya akan stop dulu untuk video. Kemudian kita akan cobakan dengan menggunakan Google Meet untuk conference. Nah, ini sekarang kita menggunakan Google Meet. Nah, untuk Google Meet ini sendiri sama seperti yang tadi, namun ini kalau saya perhatikan yang tadi dia lebih wide ya, tapi dengan menggunakan Google Meet ini dia sedikit lebih mengecil gambarnya, tidak seperti wide yang tadi atau sebelumnya di saat kita menggunakan Open Camera. Dan ini merupakan gambar yang dihasilkan oleh webcam SPC WC02. Nah, ini saya coba tutup kameranya seperti itu. Dan terlihat bahwasanya ini benar merupakan gambar atau video yang dihasilkan oleh SPC WC02 tersebut. Namun sayangnya adalah dengan menggunakan SPC WC02 ini audio atau suara saya ini tidak tertangkap oleh
mic built-in dari SPC WC02 tersebut. Jadi dia tidak tertangkap. Nah, seperti ini contohnya. Di saat saya berbicara, maka audio atau suara saya itu tidak bisa terdengar. Dan audio atau suara saya yang terdengar saat sekarang ini merupakan suara yang terekam dengan menggunakan kamera yang saya gunakan ada di samping saya ini, namun di sini tidak terlihat. Nah, itu yang disayangkan. Tapi menurut saya, permasalahan seperti ini sepertinya bisa diatasi dengan menggunakan earphone Bluetooth. Jadi dengan menggunakan earphone Bluetooth tersebut, setelah kita pairing dengan menggunakan mikrofonnya, maka kita bisa berbicara normal seperti biasa. Yang kedua, kita cobakan pada X88 Pro X3. Sama seperti yang sebelumnya, di mana di sini saya juga telah menginstal beberapa aplikasi yang kita butuhkan. Pertama, kita akan buka dulu Open Camera. Nah, pada saat saya membuka aplikasi Open Camera, jelas terlihat di sini bahwasanya untuk webcamnya ini tidak terbaca pada X88 Pro X3 menggunakan sistem operasi Android 9 Pie, Android tablet. Terakhir kita cobakan pada Mi Box S. Mi Box S ini Android box dengan menggunakan operating systemnya itu adalah Android TV. Setelah saya lihat pada Play Store, ternyata aplikasi yang mendukung menggunakan webcam itu hanya Google Duo saja. Sementara untuk Zoom dan Meet pada Play Store-nya tidak terdapat, namun bisa saja sih kita install dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti pada APK Pure dan Aptoid. Nah, kita cobakan dulu dengan menggunakan Google Duo ini untuk melihat apakah webcam SPC WC02 ini bisa terdeteksi dengan menggunakan Mi Box S. Nah, sekarang saya akan cobakan untuk melakukan panggilan video call. Nah, ternyata di sini muncul pesan can't access kamera. Nah, artinya di sini webcamnya tidak terdeteksi dengan menggunakan Mi Box S. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan dengan menggunakan Mi Box S, SPC WC02 ini tidak dapat digunakan. Setelah kita cobakan dengan menggunakan Android Box, maka sekarang ini saya mencobakannya dengan menggunakan laptop, baik pada PC ataupun laptop. Sebenarnya caranya sama saja, tinggal plug and play saja, tanpa harus menginstal driver tambahan. Masih dalam ruangan yang sama, menggunakan lampu penerangan tambahan, bisa dibedakan nanti bagaimana video yang dihasilkan menggunakan PC atau laptop seperti ini dengan menggunakan Android Box. Kalau saya menilainya di sini, gambar yang dihasilkan atau video yang dihasilkan menggunakan laptop itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan menggunakan Android Box. Dan sekarang kita akan coba kualitas audio dari SPC WC02 ini. Dan saat sekarang ini, audio yang terdengar atau suara saya yang terdengar ini merupakan hasil tangkapan mikrofon built-in dari SPC WC02. Menurut saya ini audionya masih bagus ya, masih terdengar jelas, di mana jarak saya dengan kamera ini kisarannya ada sejauh 60 cm. Namun walaupun jaraknya 60 cm, ini masih baik. Saya akan coba untuk menggerakkan badan saya ke kiri dan ke kanan. Ini cepat gerakannya. Bisa dilihat apakah ada delay atau tidak sama sekali. Dan ini adalah ke depan dan ke belakang. Dan sepertinya tidak ada delay ya kalau saya lihat di sini. Dan selanjutnya begitu juga dengan komposisi warna juga cukup bagus jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Audio yang terdengar ini masih dengan menggunakan audio yang ditangkap menggunakan SPC WC02. Baik, dan sekarang ini audionya kita pindahkan dengan menggunakan audio yang terekam dengan menggunakan kamera yang saya gunakan ini. Sebelumnya saya pernah menyinggung bahwasannya bagian kameranya ini bisa kita putar bagian depannya ini. Nah, ini kalau saya putar ke arah searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia itu ngeblur. Dan sebaliknya kalau saya putar searah dengan arah jarum jam, ngeblur juga, atau bisa kita ambil titik fokusnya sehingga gambarnya menjadi lebih bersih. Dan katanya untuk SPC WC02 ini dia itu sudah autofocus. Kita akan cobakan apakah benar seperti itu. Nah, ini saya punya ini. Nah, ternyata dia nggak ngeblur ya. Bagian belakang nggak ngeblur, begitu juga dengan objek yang terdekat dengan si kamera. Juga seperti itu, sama saja. Nah, ini saya akan coba jauh dekatkan, sama. Nah, ini bagus sebenarnya. Karena untuk beberapa kamera tertentu, webcam tertentu yang harganya 100 ribuan, kalau kita taruh objek seperti ini, semakin dekat ke kamera, maka dia akan ngeblur. Namun ini tidak demikian.
Kalau saya set dengan menggunakan kameranya ini, kita putar ke kiri dan kanan. Kita akan coba ya. Bisa nggak kita kasih efek bokeh untuk objek yang ada di belakangnya? Wow, ternyata ini bisa. Ada efek bokehnya sedikit. Bisa dilihat. Jadi saya terlihat, apalagi objek yang lebih jauh dari si kamera, maka dia itu dengan sendirinya ngeblur. Wow, ini bagus sekali ini. Dan kuncinya adalah di sini. Jadi ini masih manual fokus kalau saya menilainya. Ya, masih manual fokus. Oke. Dan dikarenakan kita berada dalam satu ruangan yang pencahayaannya masih cukup, maka selanjutnya kita akan cobakan bagaimana kualitas videonya apabila kita berada dalam satu ruangan yang low light, di mana minim dari pencahayaan. Baik, kita akan coba saja dengan mematikan beberapa lampu yang ada. Dan sekarang ini semua lampu sudah saya matikan yang ada di dalam ruangan ini. Hari sudah sore menunjukkan jam 4 lewat. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan video yang dihasilkan apabila berada dalam suatu ruangan yang low light, yang minim oleh pencahayaan. Walaupun demikian, menurut saya ini masih oke-oke saja. Dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat ini masih dapat kita lihat videonya. Dan bisa terlihat di jendela ini ya, itu cahaya ada. Namun objek yang dekat dengan kamera itu adalah saya tidak gelap seperti yang saya sebut sebelumnya. Baik, kita akan cobakan untuk noise cancellation-nya. Saya akan coba menyalakan YouTube seperti ini ya. Saya jauhkan. Nah, saya akan berusaha untuk berbicara. Apakah suara saya cukup jelas atau tidak? Tentunya saya akan menggunakan mic internal dari kamera ini. Baik, saya akan switch ke mic internalnya. Saat sekarang ini suara yang terdengar merupakan hasil tangkapan dari mic internal SPC WC02 di dalam satu kondisi di mana ada suara di belakang saya menyalakan YouTube di situ, dan mudah-mudahan suara saya masih tertangkap dengan baik walaupun ada suara di belakang saya. Tentunya saat sekarang ini saya tidak dapat membandingkannya karena memang ini masih dalam proses rekaman. Tentunya setelah proses rekaman selesai barulah saya dapat menilainya. Untuk dalam kondisi low light ini, apabila saya gerakan badan saya ke kiri dan ke kanan, saya nggak tahu ini apakah masih jelas terlihat atau tidak, atau patah-patah. Begitu juga dengan ke depan dan ke belakang seperti ini. Nah, ini merupakan hasil video dengan menggunakan kamera SPC WC02. Adapun aplikasi yang saya gunakan untuk merekam videonya ini menggunakan OBS. Jadi kesimpulannya, SPC WC02 ini dapat kita gunakan pada laptop ataupun pada PC tanpa harus menginstal driver tambahan. Berbeda dengan Android Box, tidak semua jenis Android Box dapat menggunakan SPC WC02. Dari 3 jenis unit yang saya gunakan, 2 diantaranya tidak bisa, hanya 1 saja yang bisa. Itu pun dengan catatan audionya untuk mic internal dari SPC WC02 ini tidak dapat kita gunakan. Namun demikian, SPC WC02 ini merupakan salah satu alternatif pilihan yang terbaik untuk belajar online, untuk work from home, dan seterusnya. Dengan harga yang terjangkau, berada pada range harga 160.000 sampai dengan 200.000. Nanti sekali lagi link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Baik, demikianlah review dari SPC WC02, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih atas dukungannya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.